kamu saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita mengingat kasih-Nya dalam hidup kita. Nyatakan dengan pujian ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim di dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku, Kau tebusku. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim di dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku, Kau tebusku. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hanya kasih-Mu yang menyelamatkanku. Hanya karena kasih-Mu, karena bilur-Mu yang sembuhkan setiap lukaku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, ajari setiap kami untuk kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Renungan pagi, doa pagi secara online bersama dengan GKI Pondok Daud. Saya percaya sebelum kita melakukan tugas kita masing-masing, mari saya ajak Bapak Ibu dimanapun berada untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan itu yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Sehingga apa yang kita kerjakan hari ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan yang selalu Tuhan tolong. Karena kita percaya hanya di saat kita mengandalkan Tuhan, niscaya Tuhan terus menopang akan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dimanapun berada, pada pagi hari ini kita akan terus belajar menjaga hati kita. Sikap hati itu bersumber dari hati kita. Jika hati kita jahat, maka kehidupan kita akan terus dipengaruhi oleh kejahatan. Ketika hati kita memiliki hawa nafsu, maka yang keluar, yang timbul dalam hidup kita adalah hal-hal yang hawa nafsu. Jika hati kita terluka, maka hidup kita akan terus melukai orang. Dengan kata lain, apa yang keluar dari hati itu akan keluar segala tindakan karena timbul dalam hati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita sering membaca bahkan mendengar ayat ini, tapi ada bagian yang terpenting yang kadang sering terlewatkan dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya sekedar menjaga hati, hal yang lebih penting adalah menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah perusahaan, di saat satpam bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan daripada perusahaan, seorang satpam bukan hanya sekedar menjaga, tetapi seorang satpam memastikan keadaan perusahaan itu dalam kondisi yang baik-baik, kondisi perusahaan itu yang aman-aman. Seorang penjaga garis lapangan dalam sebuah pertandingan sepak bola, penjaga garis bukan hanya sekedar melihat permainan bola, bukan hanya sekedar melihat bola yang dimainkan para pemain bola, tetapi seorang penjaga garis memperhatikan dengan cermat bahwa bola itu keluar atau tidak dalam lapangan. Di saat kelalaian menjaga, itu akan membuat segala sesuatu fatal adanya. Sekali lagi, kelalaian menjaga itu akan membuat segala sesuatunya fatal dalam setiap kehidupan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, ingat sekali lagi, firman Tuhan ini terus menenggongkan kita, memperingatkan kita, menasihatkan kita supaya kita menjaga hati-hati dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan, bukan sembarangan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab jika kita tidak bisa menjaga, maka iblis itu akan berusaha terus mencuri damai sejahtera, sukacita, kebenaran dalam setiap kehidupan kita.
Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Jika tidak, maka iblis akan memporak-porandakan, akan menghancurkan dalam setiap kehidupan kita. Maka yang terjadi akan ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, perbuatan-perbuatan yang jahat yang dipengaruhi oleh setiap hati karena tidak bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, timbul satu pertanyaan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Bagaimana agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Bukan dengan sembarangan, tetapi dengan segala kewaspadaan. Terus bangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan dengan cara berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan, mendengarkan akan setiap firman Tuhan. Dengan membangun persekutuan dengan Tuhan, dengan Allah, maka kita bisa menjaga hati kita dengan baik. Hati ini adalah sumber kehidupan. Hati ini yang mempengaruhi setiap langkah perjalanan kita. Hati ini yang terus mempengaruhi setiap perkataan kita, langkah kita. Ketika hati kita masuk hal-hal yang baik, maka yang muncul dalam setiap langkah hidup kita adalah hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari terus pada pagi hari ini agar kehidupan kita terus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan kita. Milikilah satu kerendahan hati dalam hidup kita. Izinkan Tuhan terus mengatur setiap langkah perjalanan kita. Izinkan Tuhan terus menuntun hati kita agar kehidupan kita, hati kita terus dijaga oleh Tuhan, sehingga maka disitulah terpancar kehidupan yang sesungguhnya. Bapak Ibu dimanapun berada pada pagi hari ini, saya percaya ketika kita bisa menjaga hati kita, maka sesungguhnya kehidupan kita itu akan terpancar, karena sesungguhnya Allah nyata di dalam setiap kehidupan kita. Terus bangun komunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara membaca kebenaran firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya kena percaya sumber-sumber yang daripada Tuhan terus akan memperbaharui setiap hidup kita, hati kita, memperbarui akal kita, sehingga apa yang kita kerjakan, kita lakukan senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertugas. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin.